Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga semangat kalian semakin membara dan semakin edan. Amin. Luka adalah sebuah tanda yang diberikan orang lain terhadap seseorang atau individu. Luka juga terbagi menjadi dua, yaitu luka dalam alias nyeri hate kuka bogoh, dan yang kedua adalah luka luar yang bisa dilihat seperti benjol atau ditakol batu bata. Jika berbicara luka luar dan berbicara luka dalam, maka kita semua sudah mengetahui perihal tersebut. Dan luka juga tidak akan lepas dari sosok luar biasa kalem santai namun beringas dan buas, yaitu si AA bercodet cap kuda langit tampan berwibawa gede kawani kasihin seetik-etik acan terhadap musuh. Siapa lagi jika bukan Akagami no Sang. Sang memiliki luka di wajahnya yang membuat Sang terlihat sedikit agak tampan dan sedikit seram. Kemudian Sang juga memiliki luka dalam alias nyeri hati oleh seseorang, dan seseorang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah si goreng patut anak durhaka penghuni kerak neraka berwajah seperti bujur katel, yaitu Sang kegelapan Kurohige. Sang juga menaruh dendam luar biasa kepada si goreng patut Kurohige. Belum jelas bagaimana orang sekuat dan semang perang Akagami no Sang bisa dilukai oleh Kurohige, yang padahal kekuatan Akagami sangatlah luar biasa edan. Entah di masa lalu sebelum kuat dilukai oleh Kurohige, atau karena memang Kurohige lebih kuat dari Akagami no Sang, dan atau juga Kurohige melukai Sang dengan cara ngabokong atau melukainya dari belakang. Dikatakan juga bahwa Kurohige adalah orang yang disiapkan oleh Oda Sensei untuk melawan Luffy di kemudian hari, dan memang sudah jelas sepantasnya Kurohige dibantai habis-habisan oleh Luffy dengan kekuatan penuh. Namun yang jadi masalah adalah kekuatan penuh dari Kurohige belum terlihat atau potensi dari buah iblis yang dia makan, karena sejatinya tipe Logia atau Yami-Yami pasti bisa mengawakeningkan kekuatan tersebut, dan juga gura-gura Nomi milik si Abah yang sudah dikombinasikan dengan Yami-Yami. Tetapi yang jadi masalah adalah orang sekuat dan seedan segagah Kaido pun dibuat receh oleh mode awakening Luffy. Kita semua tahu bahwa kekuatan Kaido bukanlah main-main dan sangatlah luar biasa edan gagah pokok nama. Kekuatan haki milik Kaido pun juga tidak sembarangan. Serangan dan damage area ataupun tertuju terhadap target sangatlah berdampak besar. Di sisi lain Kurohige juga melawan Kaido. Saya yakin 100% Kurohige akan pejet dijadikan rujak cau oleh Kaido, karena belum diketahui seberapa hebat kekuatan haki milik Kurohige. Serangan Yami-Yami dan gura-gura akan sangat kuat atau luar biasa parah jika ditambah dengan Hausoku haki. Ini terbukti dari Shirohige yang menambahkan haki kepada pedangnya ditambah dengan gura-gura. Atas hal tersebut Shirohige dijuluki manusia terkuat di dunia atau orang terkuat setelah Goldie Roger. Hanya ada dua orang yang dapat menyeimbangi kekuatan Shirohige, yaitu Sang Raja Bajak Laut dan Sang Admirasi Abah Gap ketika di masa muda atau prima. Jika Kurohige di akhir dapat membangkitkan kekuatan hakinya, maka Kurohige akan menjadi Shirohige generasi baru, karena sejatinya kekuatan Shirohige berada pada Kurohige dan ditambah dengan Yami-Yami. Namun yang harus menjadi garis besar adalah Kurohige tidak memiliki mental kuat dan setangguh Shirohige, karena Kurohige hanya memanfaatkan situasi kondisi yang dikombinasikan dengan sebuah strategi yang dipikirkan secara matang. Kurohige juga sadar diri bahwa dirinya tidak sekuat Shirohige dan bajak laut besar pada umumnya. Namun si goreng patut memiliki kelebihan dibandingkan manusia pada umumnya, yaitu tidak pernah tidur. Hal tersebut membuat Kurohige 3 kali lipat bisa membuat strategi di mana orang lain sedang tidur. Kurohige juga bisa memperkuat dirinya di mana orang lain sedang istirahat, maka di sini Kurohige sudah jelas akan mengalahkan Akagami no Sang, namun bukan dengan 1 lawan 1, melainkan mengelabui Sang dengan sebuah strategi. Sang di pertarungan tersebut akan dihadapkan dua pilihan sulit, antara menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan kemenangannya melawan Kurohige. Karena saya yakin Kuro tidak akan sekuat Sang, namun Kuro lebih unggul dalam strategi melawan Sang, maka jika Kurohige disiapkan untuk melawan Luffy, sudah jelas Sang akan kalah terlebih dahulu sebelum melawan Luffy. Namun kalahnya Sang karena kelicikan dari Kurohige itu sendiri yang mengatur jalannya pertarungan sebelum terjadi. Sang akan menerima beberapa kekalahan demi sebuah nama besar atau penyelamatan orang lain. Sang akan berkorban untuk orang lain, bahkan banyak orang sekalipun. Kekalahan Sang adalah sebuah kekalahan yang terhormat. Sang akan kalah sebagai pahlawan, namun yang tidak disadari adalah sebenarnya Sang adalah seorang pemenang tanpa medali ataupun mahkota. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Di sini teh yang jadi masalah teh ya si Kurohige teh ngelukain si Akagami teh kapan gitu, atau si Akagaminya di masa-masa lemah setelah bajak laut Roger bubar atau gimana gitu. Soalnya kalau misalkan dilihat dari waktu di East Blue kan si Akagami ini teh apa ya namanya tuh, si harga buronannya teh udah 1,5 miliar gitu. Waktu di East Blue teh waktu si Luffy kecil teh udah 1,5 miliar gitu si harga buronannya. Otomatis si Akagami ini teh penjahat yang sangat luar biasa gitu. Nah kalau misalkan dari dilihat dari waktu itu mah
otomatis si Kurohige ini teh ngelukain si Akagami teh di masa-masa belum lama dari si bajak laut Goldie Roger ini bubar gitu menurut saya mah. Jadi si Kurohige kan pengalamannya lebih dari si Akagami gitu. Kalau dilihat dari pertarungan si Shirohige sama si Goldie Roger kan di sana dikasih tahu atau dilihatin gitu si Bagi sama si Akagami teh usianya cukup jauh gitu sama si Kurohige. Otomatis pengalaman si Akagami sama si Kurohige teh kalah gitu. Bisa aja si Kurohige teh ngebodoh atau bohong atau ngajak apa kerja sama, tapi di sisi lain nusuk dari belakangnya eta ngewet mata si Akagami gitu. Dan yang jadi masalah teh di masa depan teh si Kurohige ini teh pasti udah disiapkan sama si penulisnya atau Oda Sensei itu untuk melawan si Luffy ya. Dan memang sudah sepantasnya si Kurohige mah dikalahin sama si Luffy. Namun yang jadi masalah teh ini teh si Kurohige teh pasti bertarung dulu sama si Akagami gitu, atau bentrok lah dengan bajak laut Akagami. Cuman kalau misalkan si Kurohige nya disiapin untuk melawan si Luffy, otomatis si Akagaminya harus kalah dulu sama si Kurohige gitu menurut saya mah. Dan menurut saya yang buat kalah teh si Akagami teh dia akan dihadapkan beberapa pilihan gitu. Menang tapi ngorbanin orang lain, atau kalah karena menyelamatkan orang lain gitu menurut saya mah. Ta eta ciga nama. Tapi udah sudah pantasnya si Kurohige mah jangan sama si Akagami ya. Kalau dikalahin sama si Akagami mah tuh dendam si Luffy teh buat si ST atau asa kurang greget gitu. Dan juga yang jadi masalah teh ini teh kan Logia teh sejauh ini teh sampai sekarang pertarungan di Pulau Egghead si Kizaru ngelawan mode awak kening si Luffy tah tipe Logia teh belum ada awak keningnya gitu. Awak kening dari tipe Logia teh kayak gimana, sedangkan kan Yami Logia gitu. Kalau Gura-Gura mah mungkin Paramecia. Saya juga kurang paham ini teh awak keningnya kayak gimana gitu si Yami teh. Apakah si Kurohige-nya harus berada di malam hari buat ngebangkitin Yami atau siang hari gitu. Kalau misalkan malam otomatis kan seluruh tempat kan jadi gelap gitu. Otomatis kan Yami akan semakin luas dan semakin kuat gitu. Meureun gitunya itu menurut saya mah. Tapi akan sangat menarik kalau misalkan pertarungannya di malam hari atau kondisi poek gitu, si Yami mendominasi tempat tersebut gitu buat ngelawan si Luffy gitu. Kalau buat si Akagami mah pasti kalahnya karena beberapa pilihan gitu. Si Akagami teh ngorbanin dirinya, kalah juga nggak apa-apa lah, yang penting mah teman, rekan atau siapalah yang dilindunginya selamat gitu menurut saya mah. Karena si Kurohige ini teh cukup lumayan sebenarnya emang gak terlalu kuat si Kurohige teh ceroboh gitu. Tapi yang jadi masalah teh strateginya gitu. Strategi yang dipikirkan si kampret itu kumaha gitu. Mulai dari ngambil Yami juga kan, mulai dari naik kapal si Shirohige kan udah niat ngambil Yami gitu. Selama itu ditungguin Yami ditungguan, nepi ka si Touch udah ada, dibunuh si Touchnya kabur gitu. Kan otomatis kan rencananya teh matang gitu, lama gitu bikin rencana kayak gitu teh. Nah sekarang juga kan ngelawan si Gap, ditangkap si Gap, nangkap si Puding, ngalahin si Lau, kan otomatis strategi yang dipakai sama si Kurohige teh kayak gimana gitu, bakal kayak gimana. Si Kuzan udah masuk kan jadi ruwet gitu, bajak laut Kurohige teh ruwet teuing hayang kumaha. Sekarang juga kan Katarina Depon udah ada di Pulau Egghead. Parah, semakin seru dan semakin penasaran saya si Kurohige itu akhirnya kayak gimana gitu. Apakah bakal dibunuh atau gimana gitu. Tapi sejauh ini mah nggak mungkin kalau misalkan si Luffy ngebunuh mah ya paling ngalahin dan matinya karena kelelahan atau kecapean gitu. Nggak akan dibunuh, dibeset sama pedang kayak gitu, nggak akan nih. Si Luffy mah tipenya bukan kayak gitu. Mungkin dihajar habis-habisan sampai capek dan mati karena kehabisan tenaga gitu, paling kayak gitulah. Tapi itu mah cuma teori lah, nggak usah dipercaya ya. Saya mah bukan menggurui kalian atau so tahu gitu. Tapi saya punya pemikiran dalam bentuk video gitu. Dan menurut kalian teh kayak gimana gitu pemikiran saya teh. Kalau misalkan pemikiran saya salah gitu, tulis aja di kolom komentar saya salah atau kekurangan saya kayak gimana gitu. Saya mah bukan anti komentar, ya komentar mah tuh buat jadi lebih baik ya. Saya mah ngobrol sama kalian. Makan channel ini mah sebat seduh asik. Begitu ninyuh kopi udud, sebat dan seduh kopinya. Oke, ya udahlah. Biar nggak terlalu panjang itu ngomongnya. Ya udahlah buat kalian ya. Salam sejahtera, panas beteng nuang seblak, goodbye, dadah.